Karena ya nggak bohong gitu, keuangan kami kan semakin menipis, sedangkan biaya hidup terus jalan kayak Berarti kalau nggak ada uang, nggak ada jam terbang, nggak dikasih gaji gitu? enggak Kak, kami itu tergantung kami terbang. Nah itu namanya FATA, namanya gaji terbang. Hai Permata, selamat datang di Kede Permata, tempat nongkrong anak permata untuk membahas semua hal dengan santai. Apa sih Kede Permata? Kalau kita ngomongin kede, itu tuh tempat semua orang boleh duduk santai, ngobrol bareng, curhat, nyanyi juga boleh. Apalagi yang penting nggak ngegosip bareng. Nah, hari ini di Kede Permata kita kedatangan 2 orang permata yang bakal cerita tentang hidupnya dia, tentang kabarnya dia, apa kabar dia. Dia akan cerita bagaimana kehidupan dia selama ini. Dan penasaran siapa 2 orang itu? Tapi sebelumnya kita mau nyanyi bareng dulu. Oke, kita nyanyi ya, puji dan sembah Tuhan bareng-bareng. Sekarang kita mau naikkan satu pujian, kita mau tinggikan nama Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja Kau tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan Melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti menang. tinggi namamu dipuji, Hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. tinggi Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
Apa kabar Permata? Khususnya setahun belakangan ini, kita mengalami pandemi dan kita merasakan hal-hal yang baru yang nggak pernah kita alami sebelumnya. Udah setahun, terus kita berpikir apa yang sudah saya lewati ya. Nah hari ini kita bakal kedatangan tamu dari jauh nggak ya? Enggak sih, dia jam terbangnya tinggi banget. Iya beneran tinggi banget ya. Dan dia khusus banget mau hari ini cerita sama teman-teman tentang hidupnya, dan dia bilang dia udah nggak sabar cerita sama teman-teman, sharing tentang hidupnya dia. Oke? Please welcome Gary Depari. Gary. Halo. Gary itu tuh yang kakak tahu udah Permata 2017 ya? Iya betul. Oke, sebelumnya selamat datang di Kede Permata. Wah, Kede Iya, ini Permata baru yang loh. baru ya, inovasi, baru. lihat dong ya. Ya nggak apa-apa lah begini gini ya. Tapi ini oke kok, boleh dimakan ya. Oke, nanti deh dimakan. Gary, bener ya jam terbang tinggi banget ya sekarang? Gimana ya? Oke, sebelumnya kita mungkin banyak Permata yang belum kenal sama Gary atau enggak, update deh cerita kabarnya Gary, kenalin dulu Gary ke Permata. Siapa sih Gary Depari? Oke. Asik. Bertutur dulu kali ya. Iya. Ertutur lebih ya, Ertutur Ertutur lebih. Kan Oke. cocok nih ertutur di Kede gitu kan. Iya. kan? Selain ngopi-ngopi ya kan? Iya betul. Jadi halo Permata semuanya, nama aku Gary Sembiring Depari. Jadi Permata bener baru 2017. Aku sekarang bekerja sebagai pramugari di salah satu perusahaan. Baru mulai jadi pramugari itu 2018. Jadi belum tinggi-tinggi banget lah sebenarnya jam terbangnya. Belum tinggi ya, tapi belum. udah ketinggian berapa nih biasa terbang? Baru ketinggian 25.000 feet kayaknya paling tinggi ya. Iya. Karena pesawatnya juga masih ya begitulah, masih pesawat baling-baling. Oh. Iya, jadi ya belum tinggi-tinggi banget lah. Tapi kakak juga dulu pengen jadi pramugari loh. Oh ya? Iya, cuman nggak kesampaian, kayaknya nggak masuk kriteria ya. Oke, Gary boleh nggak cerita dulu, Gary itu gimana sih bisa jadi pramugari? Kenapa memilih pramugari? Sebenarnya kenapa memilih pramugari, karena dulu itu gimana ya Kak? Karena aku dulu mikirnya gimana caranya biar aku cepet kerja, dapat uang tanpa harus kuliah, karena emang dasarnya malas belajar. Ya gitu, pelarian sebenarnya. Oh gitu. Iya bener. Terus tapi dipikir pas udah menjalani jadi pramugari, ternyata salah. Ternyata setahun sekali tetap harus belajar. Ujiannya ada, ujian negara iya, ujian kantor iya. Wah, salah masuk lubang gitu. Oh, dikira nggak ada ujian, Iya kan, menghindari ujian. Ngeliat kakak-kakakku dulu bikin skripsi, wah kayaknya susah banget ya, penelitian ini itu. Aduh, aku kayaknya nggak deh gitu. Ngambilnya pramugari. Iya, ambilnya kerja aja deh gitu. Terus kan aku juga mencari pekerjaan yang kayaknya bisa santai-santai, jalan-jalan, uangnya ada. Iya benar. Kan enak banget ya, hobi yang dibayar kan, ya hobi aku jalan-jalan gitu. Betul. Udah deh paling cocok pramugari gitu. Gitu. Taunya ya jalan-jalannya kalau nggak capek, ternyata capek juga. Setelah terbang harus jalan-jalan, aduh kayaknya Bawaannya udah jadi deh. tidur ya, nggak Iya. jadi jalan-jalan. Iya gitu. Boleh cerita juga nggak sih proses gimana sih dapat pramugari salah satu apa sih maskapai yang ada di Indonesia ya? Kalau maskapai aku sekarang itu kemarin seleksinya lumayan ya Kak, 7 bulan gitu aku ngabisin waktu buat seleksi doang. Dan itu tahapnya itu lebih dari 8 tahap, yang menurut aku sebagai orang yang berharapnya masuk pramugari itu gampang, ternyata enggak gitu kan. Jadi waktu tahap pertama itu ada ya kayak kita tahu gitu kan, kayak tinggi badan, berat badan gitu. Habis itu ada interview sama usernya, habis itu lulus ada tes TOEIC, habis itu psikotes, habis itu ada psikotes tertulis, habis itu ada wawancara sama usernya lagi, habis itu ada namanya background check. Jadi itu dicek semua background kita tuh apa, keluarga kita sampai nulis nama nenek, kakek. Soalnya mungkin menghindari kita salah satu anggota keluarga dari teroris kayak gitu kan.
terus dites undang-undang, pembukaan undang-undang, Pancasila. Nggak disuruh ini upacara bendera Enggak, untung banget. Itu aja aku pas nanya teman aku dites apa, pembukaan undang-undang, waduh gitu kan, pembukaan undang-undang kan udah pasti lupa gitu kan. Terus udah kayak gitu barulah medex, ada medical check up-nya, habis itu baru pantauan akhir direksi. Kakak ingat banget sih dulu itu tes 2018 ya. Gary tuh pernah cerita kan waktu kakak tanya, Ger gimana prosesnya gitu. Iya, Terus kakak nggak tahu deh itu di proses keberapa. Terus Gary bilang, duka doain ya. Kan pasti kan dari satu proses ke proses berikutnya tuh nggak mudah gitu untuk Kak. menantikan gitu Iya. apakah lolos ke tes berikutnya. Dan tahap apa yang menurut Gary tuh kayak, aduh ini diterima nggak ya, lanjut atau enggak ya gitu, yang membuat Gary kayak deg-degan banget gitu di proses yang mana tuh? Sebenarnya semua prosesnya bikin aku deg-degan Kak, karena dari awal aja pendaftarnya itu nyampe 1000 peserta. 1000 peserta yang daftar, dan menurut aku tuh paling muda. Karena memang di umur 18 tahun lah gitu. Dari rekan-rekan aku yang aku ngajak obrol di tempat seleksi itu latar belakangnya S1, D3, pernah kerja di Trans. Jadi kayak wah, pengalaman mereka tuh banyak ya gitu. Ada yang mungkin udah pernah jadi pramugari, habis itu resign, masuk. Oh, Nanti dikat bisa. dikat boleh. Sebut ya. Ya gitu, terus sudah kayak gitu. Nip gitu ya. Iya, nanti agak dinit gitu. Terus udah kayak gitu sampai akhirnya aku deg-degan lah semuanya gitu kan, dengan background teman-teman aku kayak gitu. Aku masih lulusan SMA. Pengalaman kerja belum ada, bahasa Inggris juga kayaknya pas-pasan gitu kan. Tapi ya itulah, mungkin Tuhan tolong kan. Terus sudah kayak gitu yang paling deg-degan dan penentuan itu sebenarnya pantuhir itu Kak. Pantuhir itu tahap ke? Pantauan akhir itu tahap Oh terakhir. yang 8. Iya, tahap terakhir itu karena direksi semuanya, direksi perusahaan tempat aku bekerja itu yang bakal mewawancarai kita gitu. Ada 8 direksi dan kita masuk ke ruangan itu satu-satu. Oh, kan kalau kita wawancara, interview pasti ada sesuatu yang membuat kita kayak yakin nih. Kalau Gary tadi kan milih pramugari karena sebenarnya nggak pengen ada ujian gitu. Tapi apa yang membuat Gary terus mau mengikuti akhir proses dan bukan kuat sih, bukan struggle, persisten untuk ngikutin sampai akhir gitu. Apa sih yang sebenarnya pengen Gary capai gitu? Iya, pastinya karena gimana ya Kak, kalau aku bilang latar belakang keluarga juga gitu kan. Kayak aku kan anak pertama dari 3 bersaudara, adik-adikku 2 masih kecil-kecil, sedangkan yang cari jadi tulang punggung keluarga sekarang mama yang tunggal gitu kan. Jadi gimana caranya, pokoknya aku maksudnya kan udah cari-cari tahu juga kan tentang pramugari kayak gimana. Oh ini cocok nih buat aku, supaya aku bisa cepet-cepet bantu mama gitu, biar cepet dapat uang, bantu-bantu adek gitu. Karena nggak kerasa mama ntar lagi juga udah mau pensiun, otomatis kan bakal dilimpahkan ke aku gitu. Makanya aku konsisten, maksudnya dengan harapan aku jadi pramugari ini pemasukan aku tuh bisa konstan, maksudnya bisa pasti juga kan pendapatannya gitu. Oh, jadi yang membuat Gary tetap terus mau menjalani ini karena sebenarnya Gary punya kerinduan untuk keluarga gitu ya, iya, adik bener, dan iya. keluarga gitu ya. Oke, good. Nah, kan kalau misalnya kita ngomongin Gary kapan sih diterima sama maskapai NIT ini? Ya, keterimanya udah 2018 Kak, Februari 2018. Februari 2018 berarti itu 1 tahun baru habis itu corona ya? Iya, itu tuh aku masih training lagi dulu. Oh, kan. itu masih training? Training lagi 3 bulan, habis itu 2 bulannya flight training. Jadi beneran baru terbang itu di Desember. Desember 2019? Yep. Oke, jadi 2018 baru tes bla 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 bla. Sebenarnya yang benar-benar terbang itu baru dapat penerbangan 2019 Desember. Terus gitu inget banget sih waktu itu Gary tuh ngucapin selamat ulang tahun kan buat kakak, selamat ulang tahun gitu. Gary gimana udah terbang bla bla bla, terus doain ya Kak gitu. Nah, itu ada masa penantian di mana Gary untuk menantikan jadwal terbang gitu ya? Iya Kak, karena habis flight training itu kan
kita dapat license. Mm-mm. Jadi license itu juga rilisnya lama gitu. Jadi baru habis itu udah license sudah keluar, kita harus tanda tangan kontrak kerja. Itu juga spend time-nya lama banget gitu. Jadi beneran baru publish schedule terbang Desember. Di Desember 2019 baru terbang. Oke, dan pertama kali terbang kapan tuh? Di Desember akhir kayaknya. Bener-bener kerja ya? Bener-bener kerja itu 5 harian langsung. 5 harian langsung Tapi ke jangan sedih, Halim Bandung aja. 30 menit, iya tapi terbang turun lagi. sehari itu bisa 4 landing Halim Oh. Bandung. TikTok Halim Bandung, Bandung Halim. ini Halim yang Bandung. pesawat 22 ya isi Iya, seatnya iya, ya? benar, Oh, Kak. I see. Pesawat 22 terus itu Halim Bandung selama berapa 5 kali? hari. 5 hari. Nah, itu kan Desember bla 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 terus tapi Gary terus dapat schedule. Schedule-nya aku tuh kan masih junior. Habis itu kebetulan perusahaan aku itu baru membeli pesawat jenis ATR 72. Jadi baru ada waktu dulu tuh baru 3 pesawat kalau nggak salah Kak. Sedangkan pramugari yang rilis itu ada 29 lebih. Jadi itulah yang diputar-putar. Jadi bisa satu orang itu bisa terbang cuma 2 kali sebulan. Oh. Gitu, tapi bisa 2 kali, paling banyak lah 3 kali. Tapi sekali schedule itu bisa kayak 5 harian, 4 harian gitu. Tapi terbangnya cuman ya itu 5 hari dalam sebulan gitu Kak. Nah, kalau misalnya di 5 hari dalam sebulan, sisa hari-hari itu Gary ngapain? Iya, home standby sih dibilangnya, Apa tapi home home standby. Oh, Tapi ya standby. ini kosan standby kali ya. Soalnya kami kan dulu masih junior dan masih takut gitu. Kalau misalnya home standby, ya udah deh nggak boleh balik ke rumah tuh nggak boleh. Jadi beneran home standby gitu. Oh, oke. Gary, apa sih yang menarik dari seorang pramugari? Asik. Banyak ya Kak. Kalau misalnya dibicarain menariknya ya banyak karena aku kan tipe orang yang bosenan juga ya. Maksudnya dengan lingkungan yang gitu-gitu aja aku juga bosen. Jadi cocok lah menurutku karena ketemu orang baru-baru terus. Nggak usah penumpang deh, krunya aja. Oh, krunya juga tiap ganti terbang terus? ganti. Oh. Jadi kayak walaupun gimana ya, kalau misalnya buat orang yang susah beradaptasi mungkin agak susah, cuman aku orangnya kayak yaudah deh gitu. Emang harus ketemu ya harus langsung bangun chemistry karena ya kita kerja sama mereka gitu kan, nggak ada alasan nggak mau deh, aku nggak mau deket sama dia gitu karena ya itu rekan kerja kita, mau apapun masalahnya itu rekan kerja kita. Itu sih ya. Abis itu ketemu penumpang ya kita nggak kenal tapi kita harus melayani dengan sepenuh hati gitu kan. Ya itu tantangan tapi menurut aku menarik gitu. Terus kayak yang tadinya aku belum pernah ke Makassar akhirnya landing di Makassar, yang belum Itu pernah baru-baru ini ya? baru-baru ini Kak. Baru buka rutenya soalnya, yang belum pernah ke Pangkalan Bun Itu ya kan? Kalimantan? Kalimantan Tengah. Oke. Itu deh Kak, jadi ya banyak sih menariknya, terutama ketemu sama orang barunya itu. Gary, kalau misalnya orang mulai, ini mungkin ada yang mau cari kerja nih, ada yang mau cari kerja. Apa yang mau Gary bilang sama anak-anak Permata yang lagi mau cari kerja nih? Kan kalau cari kerja kan nggak mudah kan? Iya, benar Nggak banget. mudah. Nah, Gary bukan pesan dan kesan sih, maksudnya Gary mau cerita apa gitu tentang orang kalau kerja kan ekspektasi sama kenyataan suka berbeda kan. Nah, Gary apa sih dari ceritanya Gary, ekspektasinya Gary dan kenyataannya apa gitu ketika dihadapi gitu kan? Ekspektasinya tentang pramugari Kan ini tadi ya. kan Gary mau jalan-jalan dapet ya Iya. kan, terus ke kota baru gitu kan Iya, dapet iya. gitu kan, tapi yang nggak sesuai ekspektasi ya kan tadi ujian ya kan. ujian, Nah, iya. ada hal lain nggak sih dalam urusan kerjaan gitu? Kayaknya itu ya udah aku sebutin semua kayaknya Kak, semuanya ekspektasi aku tentang pramugari gitu. Terus buat teman-teman yang mau cari kerja juga kalau bisa ekspektasinya agak diredam gitu. Mungkin banyak orang mikir kayak wah kerjaan ini kayaknya enak gitu. Sebenarnya harus yang beneran harus dicari itu kerjaan yang sebenarnya tuh gimana sih gitu. Kan kayak aku kan karena belum pernah punya keluarga yang terjun langsung di dunia penerbangan gitu. Jadi nggak banyak tahu tentang pramugari, kerjanya apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari kerja tuh kayaknya harus beneran ditanya sama orang yang udah beneran kerja di situ gitu. Apa aja misalnya benefitnya itu kan udah harus ditanya gitu. Jangan kayak aku kan kaget-kaget ya masuk kayak
oh ternyata nggak gini ya, oh ternyata nggak gini ya gitu. Apa itu contohnya nggak Ya gini? kayak kan selama ini yang buruknya ya, Mm-mm. banyak orang yang ngomong pramugari tuh kalau nginep di hotel tidurnya sama Pilot. kokpitnya, sama kokpitnya, dia bilang biar terbang terus. Ternyata enggak. Oke. Kayak ternyata kami tuh tidur ya disesuaikan sama jenis kelaminnya. Misalnya aku kan sama Perempuan. senior aku perempuan, kalau aku kebetulan terbang sama pramugara ya sendiri-sendiri kamarnya gitu. Ternyata nggak kayak gitu, dan jam terbang tergantung dengan tidurnya sama kokpit yang mana itu juga enggak gitu. Karena di perusahaan aku gitu khususnya kayak scheduling itu udah ada yang ngatur sendiri gitu. Bukan tergantung itu. Berarti kalau misalnya kita mau cari kerja sebenarnya yang pertama mungkin yang tadi pertama itu passion kali ya. Passion. Kan Gary sukanya apa Iya. gitu ya. Apa begitu. Kalau hal-hal negatif ya udah itu mah kenyataannya aja Iya. jalani ya kan. Iya, bener. Kenyataannya jalani padahal kenyataannya nggak gitu-gitu Iya. amat, itu Iya. cuman gosip ya. Gosip. Tenang, Kedai Permata ini tempat bukan untuk gosip ya. Nah, Gary kan kita lagi bahas tentang apa kabar ya, Ger. Apa kabar. Jadi topik kita di Kedai hari ini tuh tentang Iya. apa kabar gitu. Nah, kalau misalnya saya ya terlalu formal. Aduh, kakak lah ya, kakak ya. Kakak ya. Kalau kakak tanya, Ger, waktu itu kakak, Ger apa kabar gitu. Nah, Gary, tell us about your story dengan kondisinya Gary. Apa kabar? Apa kabar Gary gitu. Aduh, kabarnya luar biasa ya. Tuhan itu ngambil alih semua hidupku gitu. Kayak Tuhan tuh ternyata bekerja banget gitu ternyata di hidupku selama ini. Kayak selama pandemi ini ternyata banyak waktu kita buat ngerenung juga ya Kak ya. Iya, betul. Ya kan, Betul. kayak mensyukuri lah hal kecil Me, pun. myself and I jadi banyak kontemplasi Iya, ya. iya bener. Terus kayak berdamai sama diri sendiri Betul. gitu kan, kayak cari juga bakatnya apa sih gitu selama pandemi itu. Jadi ya benar, selama pandemi kan sempat nggak terbang tuh 4 bulan walaupun Dari kapan tuh? dari terakhir terbang Mm-mm. Maret sampai April, Mei, Juli Juli juga aku nggak langsung dapet schedule kayaknya sampai Agustus. Itu karena kan memang dibatasi ya penerbangan ya. lockdown itu loh Kak, Oh, iya, yang iya, beneran iya. pesawat nggak ada yang terbang sama Oke, sekali. Iya. Jadi ya wah gitu. Nih, apa yang Gary lakukan di 4 bulan tanpa, kan biasanya 1 bulan ada 5 kali. Iya. Nah, ini 4 bulan 4 bulan Kak. Apa yang Gary lakukan? Nah di situ bulan pertama galau, Mm. kayak, wah baru seneng-seneng nih terbang gitu, kok kayak gini banget ya Tuhan gitu kan. Hidupku tuh baru kayak seneng megang uang sendiri, akhirnya kan megang uang sendiri. Kemarin seleksi dikasih lama banget, ternyata prosesnya panjang, ujian ini ujian itu nggak selesai. Komplain sama Tuhan. Iya, komplain. Itu bulan pertama. Iya, kita mau kayak gitu sih manusia. Iya bener kan, bulan pertama. Bulan kedua capek deh komplain terus. Kayaknya nggak ada gunanya juga. Oke, udah mulai sadar. Udah mulai katanya. sadar. Lama juga sadarnya ya, Sebulan. sebulan 30 hari. Terus kayak gitu, apa ya? Kayaknya nggak ada titik terangnya juga. Covid ini kayaknya makin getting worse gitu. Udah deh, cari kegiatan sama temenku lah, sama temen kosan. Bikin apa yuk gitu. Mulailah kami belajar bikin makrame. Apa bikin? Makrame Makrame Tahu nggak? apa tuh? Makrame yang hiasan dinding yang pakai tali, Oh, iya, kayak tahu. dream catcher. Iya, Nah, tahu. tapi ini versi yang pakai tali rame. Itulah kami bikin Kak. Kami beli bahannya, kami pokoknya niat bikin makrame. Bisa ternyata. Udah sebulan itu kami keracunan makrame aja. Puji Tuhan ya, itulah Tuhan itu Jualan. ada yang karena mungkin tertarik kan, karena itu unik gitu dilihat orang. Jadi mungkin dia punya online shop, jadi dia tiap ke customernya tuh pengen kasih gift. Jadi dia pesan ke kami giftnya. Kalau kami kan makramenya kemarin bikinnya bentuk yang buat hiasan dinding. Ternyata dia request buat gantungan kunci. Oh, Jadi itulah kami pelajari bikin gantungan kunci 50 pieces. lumayan ya Oh, orderan. Tuhan, terima kasih. Bisa menanggung uang makan lah 2 minggu gitu kan, dari kayak gitu. Udah, terus dilihat-lihat, wah udah sepi nih gitu kan, kayak udah kayaknya kemarin orderan terakhir gitu kan. Cuma sekali, tapi nggak apa-apa deh, lumayan kan pengalaman. Udah kayak gitu, udah tuh 2 bulan, 3 bulan,
kami cari-cari lagi dong, karena ya nggak bohong gitu, keuangan kami kan semakin menipis, sedangkan biaya hidup terus jalan kayak Berarti kalau nggak ada makan. uang, nggak ada jam terbang, nggak dikasih gaji gitu? Enggak kak, kami itu tergantung kami terbang. Nah itu namanya FATA, namanya gaji terbang. Tapi gaji pokok nggak ada? Gaji pokok puji Tuhan masih dapat. Oh, yang 4 bulan itu masih dapat. Masih dapat. Cuman kayak gaji pokok itu kan pakai buat biaya kos gitu-gitu. Oh, sehari-hari Iya, ya. Jadi uang untuk makan. ekstra untuk Iya. belanja dan lain-lain nggak ada gitu. Kan kami masih pengen main-main gitu. Maksudnya biar kami punya sampingan, biar kalaupun nanti kami mau main pakai uang itu gitu. Jadi bulan ketiga kami bikin itu thrift shop. Apa itu? Baju-baju lo kak. Oh. Ngemonja, kami bikin monja. Monja gede bage. Tapi Senen-senen. iya, kami pilihi baju monja-monja di salah satu mall di Jakarta. Habis itu kami mix and match. Oke. Kami foto, temen aku kebetulan pakai kerudung, jadi ada referensinya. Kalau yang pakai kerudung pakai bajunya gimana, kalau yang nggak pakai kerudung aku modelnya gitu. Oke. Kami post lah di Instagram. Laku kak, keras. Oh, luar biasa ya. Itu berlanjut, maksudnya tapi Sampai sekarang udah enggak, karena udah puji Tuhan kan udah membaik kan sekarang penerbangan. Oke. Jadi kemarin itu 2 bulannya habis buat itu, karena kami itu kan dijemur, bajunya dijemur, kami setrika, kami kasih tag lagi gitu. Jadi udah kami berdua lah itu bikin usaha itu. Ya puji Tuhan, 2 bulan kami berlalu ternyata tanpa bersungut-sungut, walaupun kami tetap bertanya sampai kapan ya kita kayak gini, sampai kapan ya gitu. Masa kemarin kita setahun berjuangin ini cuma dikasih terbangnya 2 bulan gitu kan. Tapi setelah berkaca kayak temen-temen aku kan banyak juga di maskapai lain di-cut, di apa gitu. Sedangkan kami masih dipertahankan, itu juga satu berkat yang kami syukuri gitu, sampai akhirnya Benar-benar. kalau kami mau bersungut-sungut tuh udah bersyukur kita masih di sini gitu. Iya, betul. Gitu kak. Oke. Nah, ketika udah dapet nih, what do you feel? Udah dapet jam terbang ya? Bersyukur itu pasti, bersyukur. Terus kayak lebih ke gimana ya, masih nggak nyangka juga sih kak. Aku tuh sampai detik sekarang tuh masih nggak nyangka kayak oh ternyata aku masih jadi pramugari ya. Ngelihat ke belakang tuh kayaknya kemungkinan aku tetap jadi pramugari tuh kayaknya udah nggak ada gitu. Kayak oh aku ternyata masih dikasih kesempatan sama Tuhan gitu, kayak aku masih jadi pramugari gitu, dengan jam terbang yang agak lumayan lah sekarang. Kayak oke Tuhan, makasih loh gitu. Maaf Don't loh. take it for granted ya? Iya dong. Oke, kan kalau kakak nih ya, setahu kakak di tahun-tahun sebelumnya ketika masa corona ini tuh selain karena kan kakak di sekolah nih banyak orang tua murid yang sebenarnya dia tuh pilot pramugari juga dan dia itu kena PHK dan mereka tuh udah punya jam terbang yang cukup lumayan, bahkan mungkin udah dibilang pegawai tetap gitu, tapi mereka dapat ya salah satu yang di PHK gitu. Dan kakak melihat kayak Gary masih ada, bahkan Gary itu adalah yang baru kan. Baru, iya. Nah itu maksudnya kenapa gitu? Aku Boleh juga cerita bingung, nggak Pak. maksudnya? Kenapa gitu kan itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Ketika yang lain itu dia sudah lama kerja dan dia kena PHK, sedangkan Gary tuh baru gitu, kayak kalau nggak bukan mungkin kan kak? Betul. Kayak mukjizat banget gak sih Betul. kalau kita pikir-pikir gitu. Kayak soalnya aku tuh udah nyiapin mental kak, maksudnya kayak ya udah deh kalau memang harus di-cut, karena kayak udah baru, malah masih anak bawang lah gitu kan. Kalaupun dibilang profesional juga belum banget kan, lebih baik mereka mempertahankan yang profesional aja kan. Yang belum ya udah di-cut aja, orang buat apa sih gitu, jadi hama kali buat mereka kan. Ya, gajinya harus dibayar tapi kerja enggak gitu ya. Itu makanya aku sampai sekarang tuh masih amazed gitu, kayak ya ampun Tuhan baik banget ya gitu. Karena dulu tuh aku sempat memperjuangkan salah satu maskapai itu sampai sedih bukannya banget. sekarang. Bukan, maskapai yang sebelumnya tuh aku kayak memperjuangkannya tuh kayak mati-matian, karena kayak kayaknya kalau aku udah kerja di situ tuh wah banget nih Indonesia gitu. punya tapi. Indonesia punya. Gitu ya. Iya. Cuman ya udah deh, mungkin ya itu Tuhan tadi. Kalau misalnya aku masuk ke yang maskapai sebelumnya aku udah kena cut. Oke. Nah, itu makanya sampai aku masuk ke yang sekarang ini bersyukur, kayak wah sempet kemarin
karena aku yang nggak keterima itu karena aku kan ini nyoba bukan baru pertama Kak, jadi sebelumnya aku udah coba-coba. Oh, jadi ini Apply-nya udah yang kesekian gitu, dan setiap aku nggak keterima tuh aku marah kayak apa sih, aku tuh niatnya baik Tuhan, aku tuh mau bantu keluarga aku gitu, bukan buat yang macam-macam kok gitu, kenapa kayak gini sih gitu. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya mungkin aku langsung keterima ke maskapai yang pertama kali aku apply, kena cut aku hari ini Oke. gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya Nggak rencana tahu, Tuhan tuh yes, apa gitu ya. yes. Kalau udah komplain dulu. Itu manusia. Oke. Giri, kalau di maskapai sekarang ada yang kena PHK nggak sebenarnya? Puji Tuhan nggak ada Kak, Oh iya. nggak ada. Oh, iya. Iya. Karena mungkin kami pramugari dan pramugaranya tenaga awak kabinnya itu masih sedikit, belum sebanyak maskapai yang lain. Karena di total per tahun yang kemarin itu kan kami dapat surat tugas, jadi tahu lah ya berapa total awak kabin. Itu baru 700-an, belum mencapai 1000. Dengan total pesawat yang sekarang tuh sebenarnya awak kabinnya masih kurang. Jadi mungkin itu alasan mereka Dengan mempertahankan. jam penerbangan dengan rutenya ya. Iya. Jadi itu mungkin alasan mereka mempertahankan kita gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya maskapai yang lain kan awak kabinnya banyak, pesawatnya juga banyak gitu. Tapi ya itulah. Oke, berarti kalau misalnya kita cerita tentang apa kabar, di awal komplain, ya kan? Komplain. Komplain, sehat nggak itu mentalnya, Gary? Oh jelas enggak. Kalau tubuh akhir-akhir ini gimana? Kan kalau orang sekarang banyak banget nih, kalau kita lihat banyak yang suka main sepedahan, Iya, olahraga gitu. Kalau kemarin kan Gary dari komplain udah jadi produktif ya, produktif begitu akhirnya jadi menghasilkan sesuatu ya nggak sih? Iya. Nah kalau dalam sisi tubuh gimana? Ada workout apa? Karena kan pramugari kan katanya nggak boleh ada apa sih ukuran BMI-nya iya, harus terjaga. betul gitu kan, apalagi kalau udah 4 bulan di rumah haji gimana Wah, tuh? Gimana kacau. ngejaganya? Kita kemarin itu sama temen aku tuh workout sih, iya Kak, workout. Terus kami jalan pagi. Oh, jalan pagi. Aku kalau ada temennya, Kenapa? rajin. Rajin olahraga. Rajin. Jadi terbawa gitu. Terbawa. Oke. Kayak kami jalan pagi, habis jalan pagi kami ayolah cari di YouTube workout apa Oh, gitu. home workout gitu. Iya. YouTube, based on YouTube terus. Iya, terus sudah kayak gitu, ya itu jalan pagi kami tuh bisa sampai hari ini berapa kilo ya? 5 kilo yuk. Ada targetnya. Keliling-keliling Jakarta Selatan, nyampe lah kami kemana gitu kan. Ya lumayan lah Kak, maksudnya tetap lah kalau misalnya kayak gitu. Karena kami sadar kalau udah di rumah makan, Betul. ngemil, kayaknya sambil Netflix tuh nggak kayak aneh gitu kan, nggak sambil nyemil gitu, udah pasti. Makanya kadang kalau sore gabut capek kan main HP, terus ayo minjem raket, jadi kami minjem raket bapak kos, main raket kami di depan. Ini masa badminton. Oke. Udah itulah kami pergunakan hari-hari kami. Itu tubuh, jiwa. Nah, apa kabar dengan roh? Kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah, apa kabar dengan roh? Roh ya, itu sih aku agak sedih ya. Aduh, gimana dong, sedih nih. Rohnya ya gereja, apalagi sekarang. Iya bener kan, sekarang kan Online. gereja online, bisa sambil tiduran, Iya. bisa jadi tidur. Iya. Kalau enggak ngelakuin yang lain, udah malam capek Iya, tidur gitu tidur. kan, Iya, skip gitu bener. misalnya. Kayak gitu sih Kak, makanya kalau dulu kan gereja fisiknya kan ke gereja, otomatis jiwanya juga ada di situ gitu. Jadi menyembah Tuhan itu bener nggak virtual gitu. Sekarang tuh kayak apalagi awal-awal ya, kayak ngerasa aneh nggak sih, maksudnya ih apaan sih gitu, kayak Awal-awal jemaat ya. diminta untuk berdiri terus kita berdiri gitu kan, kayak hah apaan sih gitu, terus kayak Terus sendirian lagi iya gitu. sendirian. Kalau anak kosan ya. Terus kayak kalau ada teman, tapi akhirnya aku ya udah deh, mungkin jadi kayak ngelakuin aja Kak, maksudnya daripada nggak sama sekali sambil nonton gitu atau di laptop gitu. Perjamuan kudus juga kayak aneh, awal-awal aneh nggak sih kayak gini, kayak mengangkat cawan sendiri, memecah roti sendiri, terus kayak aneh nggak sih, tapi ya sudahlah mau gimana gitu kan. Tapi itu berlanjut, tapi kayak ada yang kosong aja, maksudnya kayak pergi ke gereja aja pun kadang nggak sepenuhnya ya? nggak sepenuhnya gitu, pasti tetap ada yang ngerasa kosong gitu. Ini lagi dengan virtual gitu kan.
Tapi ya Gimana Gary untuk reach out itu dan reach out itu kayak aku apalagi kayak aku kan online, terus untungnya tuh bisa sampai jam 9 pagi besoknya kalau misalnya gereja yang lain gitu kan. Jadi aku bisa kalau memang hari Minggu terbang, aku tuh subuh dengerin khotbah sambil make up. Kayak gitu. Soalnya kalau misalnya dipaksain hari Minggu tuh bisa hari Minggu tuh aku perginya subuh baru nyampe lagi malam, belum prepare apa-apa gitu. Tapi kadang kayak sambil tiduran gitu kan, aduh aku sopan gak sih? iya Aku punya rasa hormat gak sih sebenarnya gitu, kayak aku lebih kayak gitu sih ke Tuhan gitu kan. Terus kayak at the end-nya aku tuh bikin kayak di tiap malam aku berdoa, maksudnya itu aku khususin gitu, maksudnya aku sebenarnya dari dulu itu emang udah rutinitas sih, cuman kayak ini tuh lebih ke Tuhan maaf ya kalau misalnya aku tadi gereja kayak gitu, karena aku nggak tahu sebenarnya yang bener tuh kayak gimana secara virtual kayak gini gitu. Kayak aku lebih ke baca Alkitab juga. Jadi sekarang itu aku pakai notifikasi pop up. Jadi dia kalau misalnya emang udah aku mau di notifikasi HP aku tuh baca Bible tuh jam 9 malam gitu. Jadi aku nggak buka remindernya. Terus udah kayak gitu ada tuh pop up-nya, oke, baca Alkitab gitu. Soalnya aku kalau misalnya dengerin khotbah pun kadang oh iya gitu, tapi kosong gitu, nggak ada gitu. Jadi aku pikir kayaknya nggak bisa nih kayak gini terus. Kalau bukan aku sendiri yang sadar, siapa coba yang aku mengharapkan mama bapakku mengingatkan selalu. Mereka sih selalu yang ngirim share link gitu, Kak gereja ini Kamis Putih, kepada Kamis Putih, Jumat Agung semuanya. Tapi ya tetap aja kayak iya deh gitu. Sampai akhirnya aduh aku nggak bisa nih kayak gini terus gitu, karena aku kayak gini juga Tuhan yang tolong gitu. Kan nggak bisa gitu, masa nggak ada sih rasa berterima kasih bentuk karena sayangnya kita sama Tuhan. Iya itu deh Kak. Oke, kalau misalnya Gary kan ini anak kosan ya, dari Bandung pindah Jakarta sama kita terus anak, Tapi Kakak anak tengah. jangan ngomongin kita ada di ceritanya GBKP Bandung Bandung apa? Bandung Timur. Ya bukan Aku GBKP. pindah ke Jakarta juga timur Kak, aku sayang itu sama timur. Nah, Gary gimana tentang persekutuan? Kan tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang ibadah kan, ibadah gereja gitu secara virtual gitu, tapi kan pasti kita harus didukung dengan persekutuan gitu, karena persekutuan juga membawa kita semakin dekat sama Tuhan gitu, membuat kita tahu persekutuan itu membentuk kita gitu, dan ya kan pilih temanmu dan membentuk masa depanmu gitu. Dan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik kan. Jadi kita kan harus punya persekutuan gitu, nggak bisa hidup sendiri juga gitu. Nah, gimana selama di sana tentang persekutuan dan orang-orang sekitarnya Gary gitu? Kalau persekutuan untuk khusus gereja, aku tuh nggak ada Kak. Oke. Aku tuh nggak ada sama sekali, makanya aku tuh sempat bilang juga sama teman permata kita. Siapa tuh? Biasa. Kayak aku tuh sedih gitu, kayak kan dia tuh ada kayak punya kelompok KTB-nya gitu kan. Kayak aku nggak ada, aku bilang gitu. Terus udah kayak gitu. KTB itu apa? Coba dijelaskan dulu, kan gak semua orang keluarga tumbuh bersama, iya nggak sih? Kelompok Kak. Kelompok. Kan kok jadi bawa keluarga, kelompok tumbuh bersama. Udah pengen punya keluarga. Aduh, jangan dulu deh. Kelompok Ya, kelompok tumbuh bersama. Jadi kayak pengen gitu. Terus udah gitu, soalnya ya walaupun gimana, paling KTB-nya juga virtual kali ya. Itu kayak ya udah aku paling persekutuanku ya sama teman-temanku satu kosan, itu kebetulan ramean juga satu kosan. Jadi ya sama mereka lagi, mana nggak ada yang satu iman juga gitu loh, nggak ada yang seiman. Jadi kayak mereka berdua tuh nggak, temen kamar aku Hindu, terus yang dua lagi Muslim. Jadi ya bertolak belakang, tapi aku tuh teman sama kamar aku ini, dia tuh Hindu tapi sangat-sangat kayaknya mengedepankan ibadahnya gitu. Terus kayak aku tuh itu tamparanku Kak. Kalau bukan karena dia, kayaknya aku juga males-malesan kayaknya ibadah. Karena dia terpacu sama dia aja kan ibadah harus dia ke pura aja udah boleh kan sekarang, ke pura bela-belain gitu. Pura di Jakarta kan jauh, di Jakarta di Barat. Rawamangun ada. Iya. Itu Jakarta Timur juga Rawamangun. Oh iya. Itulah dia bela-belain gitu kan ke sana. Terus kalau
orang Hindu kan ada bikin sesajen Iya. gitu kan, dia rela Kak beli apel, beli snack karena Kalau kita- tiap ibadah Kak, astaga aku tinggal buka YouTube aja loh Gary, tinggal buka YouTube gitu. Tapi ya itulah setan tadi kan mungkin ya, udah tidur aja. Setan salah-salahin padahal kita yang memilih. Iya bener. Ah, itu Kata deh. setannya siapa gue kata dia. Iya kan Kak. Ya, Oke, gitulah. persekutuan ya. Jadi iya sih benar. Padahal kan sekarang kalau kakak tadi setuju banget ngomongin tentang sebenarnya kan kalau kita ibadah Tuhan itu kan ya kita nggak bisa nyalahin kan. Iya. Gara-gara corona terus kita nggak deket sama Tuhan. Padahal kan Tuhan bilang gereja bukanlah tempatnya kan. Iya. Gereja bukan gedungnya gitu. Gereja itu orangnya. Betul kan, gereja itu kita gitu dan kita yang membentuk dan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Iya. Bahkan sebenarnya ketika kita berdoa kalau kakak gereja itu banyak banget yang kakak datengin. Pertama gereja A, B, C gitu kan. Kalau sekarang gara-gara corona gitu kali Iya, ya. iya, bener Kak. Bener kan? Dan sebenarnya ketika dia mungkin tayangannya kapan terus kita dapat sesuatu ketika tayangan itu kan sebenarnya waktunya berbeda Iya, kan. iya. Tapi kita dapat sesuatu gitu dan itulah ya Tuhan kita ya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan kuasanya juga sebesar Iya, itu iya. gitu. Cuman kitanya aja yang Males-malesan. haroream Haroream, Sunda namanya. cenah. Oke, Ger, Iya. udah kita ngomongin tentang apa kabar tubuh, jiwa dan roh, udah cerita tentang pekerjaannya. Gary mau ada yang mau diceritakan lagi sebelum kita tutup bahas-bahasan kita Kita sekarang? cut ya. Iya, kita cut, nggak cut banget sih. Apa ya? Mungkin lebih ke semangat kali ya buat teman-teman yang lain gitu yang mungkin lagi bergumul tentang pekerjaan, mungkin kok sampai sekarang belum dapat pekerjaan, belum ada panggilan gitu Betul. kan. Nggak apa-apa, Tuhan punya waktunya. Bener-bener. Iya kan? Betul sekali. Karena yang tadi Gary bilang memanfaatkan waktu sebenarnya bisa melakukan apapun ya. Yang penting dilakukan. Kalau nggak dilakukan sama aja. Nggak. Kalau cuma dibicarakan nggak ada gunanya. Betul. Kayak bikin kedai ini Iya, kan. bikin kedai Renovasi ini. dulu. Kalau cuma diomongin doang nggak akan bisa jadi. Iya bener, Betul. nggak apa-apa teman-teman, semangat semuanya. Tuhan punya waktunya. Apa yang kalian pikirkan, rencanakan itu sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang lebih bagus, lebih indah gitu. Jadi jangan putus semangat. Yeay. Terima kasih Gary. Makasih Kak Hana sudah mengundang di Kedai Permata ini. Ini bukan punya aku, kok, punya Permata Bandung Timur. Makasih. Masih renovasi, masih Iya, renovasi. Nanti semoga lebih baik lagi ya. Betul ya, bener-bener kedai atau perlu kedai yang itu pakai sarung. Jangan dong, Jangan kita ya. kan millennials, Iya, agak-agak iya. millennials lah. Thank you Gary. Makasih ya Kana. Dadah. Bye. Hari ini Gary udah cerita tentang kabarnya dia. Dari mentalnya, tubuhnya, dan bagaimana hubungannya dia sama Tuhan. Teman-teman dapat apa dari cerita Gary hari ini? Tulis di komen ya, belajar apa dari sharingnya Gary. Pasti banyak banget. Mulai dari apa yang dia lewati selama dia proses menjadi seorang pramugari, terus di masa-masa pandemi ngalamin dan apa yang dia lakukan gak mudah, menantikan kapan sih nih Tuhan gue dapet jam terbang gitu, dan pada akhirnya dia bisa reach out dengan proses dan mengikuti proses itu dan menikmatinya sampai jualan ya kan, jualannya juga bisa jadi uang makan. Dan pada akhirnya Gary melewati proses itu sampai sekarang dia punya jam terbang dan percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu baik, tepat waktu. Dan teman-teman gimana di masa pandemi ini? Apakah mengisi waktu masih tidur aja? Ayo bangun ya, lakukan sesuatu dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu tepat waktu gitu, dan kita harus gunakan waktu kita dan jangan sia-siakan waktu-waktu kita. Oke? Nah, kita gak hanya Gary yang mau cerita, hari ini, tapi ada satu lagi Permata yang mau cerita tentang kabarnya dia. Dia mau cerita tentang kesehatannya dia sih sebenarnya. Nah, 2 minggu lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman kita yang berbicara tentang kesehatannya, tetap di Kedai Permata. Sampai jumpa. Dan dari situ aku semakin hari belajar gitu. Kayaknya kalau aku nggak ikutan Permata, kalau aku nggak jadi pengurus Permata, aku juga nggak akan mencari Tuhan seperti itu gitu. Jadi sangat, ya Permata sangat membentuk aku. Oke, tempat yang bagus. Tempat yang bagus.